سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat Isya, Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Sedikit singkat saya ingin mengulang saja sesuatu hal yang sudah banyak kita ketahui tentang mengapa bulan Ramadan ini begitu spesial. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Pres, Bang Ubay, berkaitan tentang salah satu keistimewaan dari bulan puasa. Saya telah sebutkan bahwasanya keistimewaan atau hal yang membuat bulan Ramadan itu spesial karena bulan Ramadan ini Allah begitu mudahnya mengampuni hamba-hambanya. Disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, akan diampuni semua dosanya. Barang siapa yang sholat tarawih di dalam bulan puasa, man qoma Ramadhana, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya begitu mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Itulah yang membuat bulan Ramadan ini menjadi sangat spesial. Di samping itu, bulan Ramadan memiliki keistimewaan atau hal yang membuat bulan Ramadan itu spesial. Di antaranya adalah bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu berada di dalam bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya dan memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, menunjukkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Nah, setelah kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak mampu membaca begitu banyak, kita mendengarkan Al-Qur'an setidaknya, ya. Karena begitu besar pahala yang Allah siapkan kepada kita semuanya. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini menjadi bulan kita merenung. Bulan kita bermuhasabah, mengecek atau mengoreksi kehidupan kita. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, di dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bertaubat, meminta agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Khususnya ketika kita memasuki di 10 malam terakhir, di mana disebutkan dalam pepatah Arab, nisfu Ramadan dhahaba. Setengah dari bulan Ramadan sudah pergi. Wa nisfu Ramadan dhahabun. Jadi ini indahnya bahasa Arab, ya. Nisfu Ramadan dhahaba wa nisful baqi dhahabun. Nisfu Ramadan, setengah Ramadan, dhahaba, telah pergi. Akan tapi setengah yang sisanya itu dhahabun, emas. Jangan kita sia-siakan. Justru di saat-saat terakhir ini kita harus memacu kuda, ya, kuda perlombaan kita atau kuda balapan kita menjadi lebih kencang. Dimana mungkin di awal-awal Ramadan kita agak kendor, tapi di akhir Ramadan kita memperbanyak ibadah kita, karena amalan kita itu dinilai sebagai penutupnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang jadi ukuran amalan seseorang itu penutupnya. Kalau kita menutup Ramadan dengan indah, maka insya Allah kita akan diberikan keindahan dari bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang balapan. Kalau orang yang balapan tuh yang dihitung itu yang paling cepat terakhirnya atau yang paling cepat pas startnya.
Kalau orang balapan pasti dihitung siapa yang paling cepat terakhirnya, sehingga dia mampu mencapai garis finish terlebih dahulu. Bukan yang pertama startnya kencang. Percuma startnya kencang akan tapi di belakang kendor. Orang yang startnya itu pelan tapi di belakangnya kencang, itu yang lebih baik karena dia akan memenangkan garis finish. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Marilah kita menutup bulan Ramadan kita ini dengan indah, dengan takwa, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, terus berusaha untuk sholat tarawih setiap malam, khususnya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, di mana di sana ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar hal ini sebenarnya, tapi kita ulangi lagi sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang beribadah dan mendapatkan malam tersebut, maka dia dihitung beribadah sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, amalan yang begitu singkat akan tapi pahalanya begitu besar. Kalau kita sholat misalnya 1000 rakaat, ya pahalanya cuma 1000 rakaat saja, karena kita hanya sholat sekali. Akan tapi kalau orang dapat Lailatul Qadar itu seperti beribadah non-stop 83 tahun. Ada nggak orang yang menyangka dia akan hidup selama 83 tahun di dunia ini? Oh, mungkin startnya hidupnya 83 tahun. Oke, umurnya 83 tahun. Apakah 83 tahun itu dipakai buat beribadah terus? Baliknya berapa tahun dia? 16 tahun baru akil balik misalnya. Berarti 85 potong 16. Tidurnya berapa? Sepertiga dari harinya. 8 jam tidur misalnya. Kecuali Mas Ferry 2 jam cukup Mas ya? Mana? Udah tidur? Enggak, mancing. Oh, mancing. Ya, kecuali mungkin Mas Ferry, saya tahu. Dia Masya Allah tidurnya sedikit, gak perlu lama-lama. 8 jam tidur, berarti sepertiga dipotong lagi. Belum kerjanya, kerja ada yang 12 jam, ya iya enggak? Ada yang 10 jam kerjanya, potong lagi. Berarti mungkin gak sampai 10 tahun total kita beribadah selama kita hidup di dunia ini. Satu malam itu Lailatul Qadar itu kita mendapatkan pahala 83 tahun. Bagaimana kalau orang mendapatkan 10 Lailatul Qadar? Bagaimana kalau dia mendapatkan 20 tahun berturut-turut Lailatul Qadar? Betapa besar pahala yang Allah berikan kepada diri. Oleh karenanya masih banyak bulan Ramadan yang kita masih banyak hari-hari yang tersisa. Jangan putus asa, jangan merasa saya sudah kalah, ya. Akan tapi manfaatkanlah di sisa yang terakhir ini, pacu yang kencang kuda balap kita, tenaga kita, ya. Bagi bapak-bapak, ya, bangunkan istri dan anak-anak di tengah malam misalnya untuk minimal membaca 1 halaman Al-Quran. Gak bisa panjang-panjang, 1 ayat. Yang penting Anda bangun supaya malam Anda itu hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai betapa banyak amalan kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana perjuangan kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Ada orang yang gampang membaca Al-Quran 2-3 juz sehari, tapi ada orang yang struggling, yang melawan dirinya sendiri untuk bisa membaca misalnya 1 halaman. Maka perjuangan yang besar itu akan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamil bala ma'idhamil jaza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya ujian, besarnya usaha, besar cobaan dan perintangan yang ia hadapi akan berdampak besarnya pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat ini, kita berbahagia, kita bersama-sama, kita mendekatkan diri, kita bisa berkumpul ini untuk meningkatkan keimanan kita merasa bersaudara, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat bersama-sama, kemudian kita mendengarkan tausiah bersama-sama, kita bukan hanya senang-senang saja bersama-sama, tapi kita juga mengingat Allah dan mengingat akhirat bersama-sama, karena insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam surga Allah juga bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi Bapak Ibu sekalian semua yang mendengarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di bulan Ramadan ini dan kita semua mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.